Saya itu anak ketiga dari 5 bersaudara. Bapak saya tidak ikut KB, karena bapak saya itu pikir kalau 2 anak saja cukup, apalagi 5 anak. Pasti sengsara. Lebih dari cukup. Iya. Dan begini, kami orang timur itu bukan tidak mengerti KB, kami mengerti KB, kami paham itu. Cuman masalahnya kondisi geografis di sana yang tidak memungkinkan untuk banyak pekerjaan dikerjakan oleh hanya 2 orang anak. Iya. Ambil air, potong rumput, jaga ternak, cari ikan, cari masalah. Banyak. Banyak. Jadi kami itu yang satu anak harus satu pekerjaan. Jadi kalau Pace malam-malam begitu dia mau ajak Mace itu dia ada alibi banyak. Mace, mari kita buat anak dulu. Kita anak sudah 2, buat apa lagi? Itu yang potong rumput belum ada. Dan akhirnya anak yang potong rumput lahir. Berikut dia alibi lagi. Mace, mari kita buat anak lagi. Buat apa? Anak sudah 3. Yang jaga ternak belum ada. Dan begitu anak ini lahir, Mace baru sadar kalau mereka tidak punya ternak. emang pengen. Dan saya tuh punya cita-cita untuk nikah muda. Dan saya sekarang sedang berada dalam zona umur pernikahan ideal. 25 tahun. Itu karena apa? Karena di sini. Kalau di timur saya lebih tua 2 jam. Dan saya pernah begitu, saya lamar seorang cewek asli orang Jawa, namanya Ajeng. Saya lamar dia tapi ibunya itu tolak saya. Ibunya bilang, Mas, saya tidak mau kalau Ajeng itu sampean bawa ke timur. Saya bilang, Ibu gampang, saya bisa buat rumah di sini, Ibu bisa tinggal sama dia. Masalah selesai. Alasan berikutnya dia bilang, Mas, sampean tuh belum punya pekerjaan. Saya bilang, Ibu gampang, pekerjaan saya bisa cari. Masalah selesai. Alasan berikutnya dia bilang, Mas, saya tidak suka dengan orang timur, karena orang timur terkenal jahat-jahat. Itu saya langsung berdiri depan ibunya. Ibu, siapa bilang orang timur itu jahat? Orang timur itu tidak ada yang jahat. Masalah selesai. Itu masalah selesai. Hubungan saya juga selesai. Dan saya sakit hati kalau misalkan orang bilang orang timur itu jahat. Saya sakit hati karena itu. Karena begini, saya bisa kasih bukti kalau orang timur itu tidak jahat. Tahun 2011, daerah dengan tingkat kriminalitas tertinggi itu adalah Jakarta dengan 53.324 kasus. Di tahun yang sama, daerah dengan tingkat kriminalitas paling rendah adalah Maluku dengan 153 kasus. 53.324 dengan 153. Orang timur itu tidak jahat. Tidak jahat di kampung sendiri, kami jahat di kampungnya orang. Saya upload, terima kasih, selamat malam. Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI, 560 kursi. Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8%. 8%. Memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92%? Orang gila mana? Makanya kalau ada yang bilang, anggota DPR itu gila. Mereka itu sudah gila dari awal. Dari awal. 92% kalau dalam balapan kuda, itu berarti kita bertaruh pada kuda yang giting. Kuda yang lain itu kan jalan tuh. Kuda yang giting tuh, au. Tiba-tiba sudah di laut saja. Peluang 8% menang kalau dalam permainan catur itu artinya kita cuma pakai bidak 2 kuda. 2 kuda, itu pun 1 kuda liar. Jalannya tidak L, tapi dul, lompat membatas 7 mati. Saya bilang seperti ini teman-teman, karena bapak saya itu jadi caleg di 2014. Kemarin beliau buat kartu nama, bagus sekali, lengkap dengan foto seperti Ursula potong poni begitu. Kemudian beliau bagi ke seluruh masyarakat kampung, beliau bagi. Begitu KPU datang untuk sosialisasi, ternyata di surat suara tahun ini itu tidak ada foto caleg. Tidak ada. Bapak saya langsung stres. Iya, karena kalau tidak ada foto caleg, itu bagaimana masyarakat di sana mau memilih? Masyarakat di sana kan rata-rata masih buta huruf.
Jangankan mau memilih huruf A besar macam Gunung Krakatau saja mereka pikir lam alif. Iya. Baru dia itu di samping saya itu dia pakai ikat pinggang yang macam apa garis polisi itu yang warna kuning. Tulisan do not cross. Gara-gara itu saya lihat dia, saya pikir ini kalau garis polisi di pinggang, TKP-nya di mana ini? Gara-gara itu saya tidak bisa tidur. Saya pikir, ini TKP-nya di mana ini? Akhirnya saya coba untuk kenalan. Dan begitu saya kenalan, namanya dia itu ternyata Ade Irma. Sama seperti nama anaknya Jenderal Nasution. Saya jadi curiga, jangan-jangan TKP-nya ini semacam lubang buaya. Saya jadi bersemangat untuk datang ke tempat sejarah Indonesia. Dan teman-teman, memang kita itu memang sering kali menilai orang itu dari penampilan. Banyak orang yang bilang don't judge the book by its cover. Tapi kita ini manusia, stop tipu-tipu. Stop tipu-tipu. We are judging the book by its cover. We are. Cewek pakai hot pants, kita bilang cabe-cabean. Cewek tutup aurat, kita bilang ninja. Bahkan ada yang pakai hot pants tapi tutup aurat. Kalau ini gila. Gila. Kejam teman-teman. Akhirnya gara-gara itu, akhirnya muncullah fashion. Semua orang pengen berpenampilan sempurna. Muncul fashion aneh-aneh. Ada yang saya pernah tahu tuh fashion yang temanya alam. Baju dari daun, anting-anting dari keong, ikat pinggang dari akar pohon. Ada kala ikat leher di pohon. Macam-macam. Dan mereka pakai itu tuh dengan bangga begitu. Bangga ini tema alam. Aduh mama sayang. Kami orang NTT pakai barang seperti itu dari abad ke-7. Abad ke-7 kami sudah pakai. Teman-teman tahu abad ke-7? Itu masa di antara abad ke-6 dan ke-8. Istimewa. Dan saya yakin keong yang dipakai untuk anting-anting itu tidak mungkin pasti diambil dari pantai-pantai di timur. Tidak mungkin diambil dari pantai Ancol. Tidak mungkin. 2 minggu yang lalu kami ke pantai Ancol itu teman-teman. Aduh. Saya baru pertama kali lihat itu pantai Ancol. Itu air lautnya itu hitam gelap. Tidak bisa lihat apa-apa. Itu macam oli mesin kita kasih pasir itu. Itu pantai Ancol men. Ada ubur-ubur yang berenang itu napas satu-satu. Ada kala dia membentuk huruf SOS. Orang Jakarta mungkin kasihan lihat saya main lampu merah. Tapi jujur saya menangis lihat kalian bisa mandi di pantai seperti itu. Jujur. Beliau kalau sudah nonton sinetron itu semua penghuni rumah itu wajib diam dan tenang. Hukumnya itu fardu ain. Ada yang ribut itu berarti langsung jadi batu. Langsung jadi batu. Dan saya punya mama itu suka emosi-emosi sendiri kalau pas adegan pemeran utama perempuan disiksa-siksa oleh penjahat begitu. Itu dia di rumah itu yang, hei perempuan jangan lemah-lemah. Balas dia. Itu gelas di meja itu angkat lempar dia. Mama, itu cuma adegan di sinetron. Hei kau diam jangan ikut campur. Angkat gelas lempar. Bahkan saking emosinya, kemudian dia matikan TV. Tapi besok dia nonton lagi. Mama, kemarin kan sudah emosi, kenapa nonton lagi? Tidak anak, mama penasaran, hari ini dia sudah berani balas ke tidak? Makanya, saya punya mama itu kalau jadi sutradara, itu sinetron langsung tamat. Karena di episode pertama, itu penjahat pasti langsung mati. Langsung mati. Makanya saya itu paling takut kalau saya punya mama datang nonton Suci live di Balai Kartini seperti mamanya Lian begini. Karena kalau dia nonton live seperti ini, itu dia tidak akan duduk diam seperti mamanya Lian. Dia akan jalan dari kursi ke kursi. Hei, saya punya anak itu. SMS, komika favorit. Hei, saya punya anak itu. SMS, komika favorit.
Begitu saya tidak lucu, heh, siapa itu? Siapa? Siapa? Saking seringnya saya punya mama nonton sinetron, beliau itu sampai hafal berapa jumlah iklan dalam satu kali komersial break. Sinetron yang ratingnya tinggi itu dalam satu kali iklan itu ada jumlahnya ada 15 iklan. Jadi saya tuh biasa ikut nonton, bukan karena saya suka ceritanya, karena memang saya yang bagian hitung-hitung iklan. Jadi begitu iklan itu saya punya mama ke dapur menyiapkan makan malam. Nanti dia teriak dari dapur, "Anak, sudah berapa iklan itu?" "Baru 9 mama, masih 6 lagi, santai." Tapi saya sudah ganti channel bola. "Anak, sudah ke belum?" "Belum mama, masih iklan pembalut ini." "Anak, sudah ke belum?" "Belum mama, sedikit lagi." "Anak, sudah gol kah?" "Ah, mama kok tahu saya nonton bola?" "Iya anak, mama kan adik kau punya belakang. Stop tipu-tipu orang tua." Jaya Indonesia. Sebagai anak nelayan dari Lamakera, saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Hasrat hidupi keluarga, saudara, kolega, dan mungkin istri muda. Indonesia itu memang seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa hingga Papua, bersatu dalam Nusantara. 6 kali sudah kita ganti nahkoda tapi masih jauh dari kata sejahtera. Dari dulu teman-teman, dari teriakan kata merdeka sampai sekarang, fallback dong kakak. Teman-teman, data dari Polda Metro Jaya tahun 2011, Jakarta ini adalah daerah dengan tingkat kriminalitas paling tertinggi, paling tinggi di Indonesia. Dan tahun ini itu terancam menjadi lebih tinggi lagi kalau saya tidak juara suci 4. Teman-teman, saya punya keluarga datang 4 orang, berarti kapak di luar ada 4 bis. Di bawah bangku situ itu memang ada simpan parang. Beliau ada tunggu momen itu. Iya. Dan teman-teman, Indonesia itu memang terlalu terpusat di Jakarta, terlalu terpusat di Jakarta. Pencuri, bahkan makanya kejahatan tuh juga datang ke sini begitu. Pencuri itu teman-teman di timur itu dapat tangkap itu pasti dapat pukul sampai busuk. Sampai busuk. Busuk. Pencuri di sini itu dapat foto, dapat syuting, wawancara, masuk TV, masuk penjara fasilitas mewah. Makanya anak-anak timur di sana tuh pikir-pikir, kita pencuri yang sama, tapi kok kita tidak pernah masuk TV ya? Kita pencuri di Jakarta saja. Akhirnya mereka datang ke sini, pencuri di sini, dapat tangkap, alhamdulillah. Dipukul sampai busuk juga. Sampai busuk. Sampai busuk. Karena apa? Kenapa mereka tidak masuk TV? Karena mereka ini bukan pencuri yang berijazah. Iya. Akhirnya mereka pulang ke timur lagi untuk sekolah. Tapi mereka tidak sadar di timur itu sekolah juga susah. Jadi sama saja begitu. Dan media-media di Jakarta itu teman-teman itu isinya itu keluhannya orang Jakarta saja. Media-media di Indonesia isinya keluhan orang Jakarta. Kami di timur sampai tahu keluhan kalian di sini begitu. Saya heran begitu. Iya, polusi, banjir, macet, mencret, macam-macam. Macam-macam gitu. Dibilang banjir, kelebihan air itu diliput. Kami di sana kekurangan air itu luput.